Salam sejahtera dalam kasih Yesus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di saat ini, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami pencerahan, serta mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Allah. Ya Roh Kudus, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Efesus pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi sabda firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sesungguhnya yang berbahagia adalah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Bersukacita karena anugerah keselamatan. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sola gracia yang artinya hanya oleh anugerahnya, mengingatkan semua orang percaya bahwa kita hidup hanya karena anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Hidup yang kita nikmati saat ini adalah anugerah dan kasih sayang yang besar dari Allah dalam Kristus. Di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini, kita memaknai cinta kasih Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di tiang kayu salib. Rasul Paulus tegaskan kepada jemaat di Efesus bahwa hanya karena kemurahan hati Allah dan rahmat-Nya yang besar telah dilimpahkan dan dikaruniakan kepada mereka, sehingga kehidupan mereka yang dulunya ada dalam dosa dan maut telah diselamatkan melalui karya pengorbanan Tuhan Yesus di tiang kayu salib. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dosa dan kematian bukanlah kata akhir bagi kehidupan jemaat Efesus. Mereka pun akan dibangkitkan sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari kematian dan akan berdiam bersama di dalam Firdaus. Berita sukacita ini pun menjadi bagian indah bagi kehidupan kita sekeluarga. Di tengah-tengah kehidupan yang dijalani dengan berbagai tantangan, godaan, dan penderitaan, akibat dosa membuat kita semua terus bergumul dengan tantangan, godaan, dan penderitaan. Namun kita mesti yakin dan percaya kepada Kristus
yang telah menang atas semua kekuatan dosa yang membawa kepada kematian kekal. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bersama dan di dalam Kristus, kita menikmati anugerah keselamatan dari Allah dengan cuma-cuma, dan kita teruskan itu melalui sikap dan perilaku hidup yang menceritakan dan menyaksikan kebesaran dan cinta kasih Allah bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, keluarga Kristen yang terkasih, hendaklah kita bersuka cita dan bersyukur menyambut anugerah dan rahmat Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersuka cita atas anugerah-Mu yang besar bagi kehidupan kami. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.